Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Den Perjuara. Saya dengan Denny Permana akan menemani teman-teman semua untuk mata kuliah etika bisnis, dan dalam kesempatan ini kita akan membahas topik terkait dengan prinsip-prinsip dasar etika Islam di dalam muamalah atau istilahnya etika bisnis syariah, ya, seperti itu. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan ini adalah yang pertama adalah kita akan mampu menjelaskan pengertian etika Islam dan ruang lingkupnya di dalam konteks muamalah, ya. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip pokok etika Islam yang menjadi dasar dalam hubungan sosial dan ekonomi. Kita juga nanti akan melihat etika-etika bisnis yang ada di dalam sumber hukum utama kita, yaitu Al-Quran maupun hadis, gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita akan mengaitkan prinsip etika Islam itu dengan praktek bisnis dan transaksi modern, seperti itu, gitu ya. Nah, kita akan awali dengan menjelaskan terkait dengan pengertian muamalah dan etika Islam, ya. Muamalah secara istilah atau secara terminologi adalah seluruh hubungan sosial ekonomi antar manusia, artinya hablum minanas, ya, yang diatur oleh syariat Islam seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama, utang piutang, dan bisnis, gitu ya. Itu namanya muamalah, ya. Kalau di hukum positif kita itu banyak diatur di hukum perdata, gitu ya, seperti itu. Kemudian apa nas yang related dengan yang akan kita bahas ini adalah ini ada di sumber hukum utama kita sebagai umat muslim, yaitu di Al-Quran, An-Nisa surat keempat ayat ke-29, yang artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, ya, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ya, jadi yang di garis bawah itu adalah jalan yang batil. Nah, jalan yang batil ini nanti turunannya banyak, ya. Misal tidak boleh melakukan transaksi dengan cara curang, dengan cara menipu, dengan cara riba, dengan cara goror, dengan cara maisir, dengan cara riswah, dan lain sebagainya, terkait dengan konteks hal-hal apa saja yang dilarang di dalam agama Islam, ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menerjemahkan istilah etika Islam, ya. Etika Islam adalah seperangkat nilai, ya, nilai atau value. Kemudian nilainya apa? Nilai moral, pastinya nilai moral. Kemudian prinsip akhlak yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan keinginan atau kehendak Allah, gitu ya. Baik konteksnya itu adalah hablum minallah maupun hablum minanas, gitu kan, seperti itu. Nah, maka etika muamalah Islam gitu dapat didefinisikan secara singkat adalah perilaku dan norma moral dalam bertransaksi dan berinteraksi sosial ekonomi yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Karena ketika kita mengikuti semua ketentuan Allah, itu bahasa lainnya adalah menunjukkan komitmen kita di dalam melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas poin-poin terkait dengan apa sih yang menjadi landasan kita di dalam melakukan etika Islam ini, ya. Sebelum ke sana kita akan membedakan dulu di dalam konsep usul fikih, ya, apa itu namanya ibadah, apa itu namanya muamalah. Di dalam usul fikih ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa pada dasarnya ibadah itu adalah tidak boleh atau dilarang, terkecuali ada dalil yang membolehkannya. Itu mengandung makna bahwa kita di dalam konteks melakukan perbuatan ibadah itu betul-betul harus hati-hati, gitu ya. Sebelum kita tahu ada dalil yang valid, gitu ya, maka kita tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah tersebut, gitu kan. Nah, berbeda dengan kaidah fikih dalam konteks muamalah. Kalau dalam muamalah itu pada dasarnya semua itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau untuk muamalah jauh lebih fleksibel, ya. Fenomena yang terjadi saat ini dengan adanya
digitalisasi, adanya transaksi kripto, Bitcoin, ya, kemudian apalagi adanya AI, adanya pembayaran virtual, kemudian ada dompet virtual dan lain sebagainya, ya, itu mengindikasikan bahwa saat ini itu zaman sudah sangat modern dan sangat jauh berbeda dengan kondisi di zaman Nabi Muhammad atau di zaman klasik atau di zaman pertengahan. Kita sudah berada di era modern ini gitu ya. Tetapi alhamdulillahnya kita sumber referensi kita bukan hanya mengandalkan dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga ada hasil dari pemikiran para ulama kita, ya. Maka nanti turunan dari sumber hukum itu ada yang namanya ijma, ya, ada yang namanya qiyas, ya. Nah, itu merupakan, ada yang mengatakan sebagai sumber hukum, ada juga yang mengatakan sebagai metodologi di dalam pengambilan hukum. Ada istisad, istidlal, ya, ada uruf, ada masalah wal mursalah gitu ya, dan lain sebagainya, ya. Itu nanti dibahas khusus di dalam mata kuliah usul fikih gitu ya. Nah, artinya bahwa muamalah ini berkembang terus dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah dari dulu sampai sekarang itu, kalau sholat subuh ya 2 rakaat gitu ya. Berbeda dengan muamalah gitu ya. Muamalah akan disesuaikan dengan kondisi zaman, tetapi harus tetap related atau sesuai dengan koridor sumber hukum utama kita gitu ya. Nah, jadi sumber hukum kita tadi ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijtihad gitu, ada kaidah fikih yang lainnya. Nah, sekarang yang populer di era kontemporer sekarang ini adalah juga membahas terkait dengan qasid syariah, ya. Tujuan dari syariah itu apa? Ya, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan juga menjaga harta gitu ya. Di dalam konteks muamalah terkait dengan masalah etika bisnis gitu ya. Nah, itu berarti lebih mengarah kepada muqasid syariah untuk menjaga harta gitu ya. Sekarang berikutnya kita akan membahas masalah prinsip-prinsip dasar etika Islam dalam muamalah, ya. Yang pertama itu adalah tauhid, ya. Kita pernah membahas di di mata kuliah yang lainnya, ya, terkait dengan masalah karakteristik pebisnis entrepreneur muslim gitu ya. Di sana disebutkan bahwa pada dasarnya kita sebagai manusia sesuai dengan referensi Al-Qur'an maupun hadis, bahwa kita harus memahami bahwa keberadaan kita di dunia itu adalah sebagai seorang hamba, ya. Kemudian ketika kita sudah mengakui dengan sadar dan kita pahami dan kita implementasikan kita sebagai hamba, mata kita tidak ada daya upaya gitu, tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat selain dari kekuatan dari Allah gitu ya. Nah, ketika kita mengakui kita sebagai hamba, berarti ada tuannya, berarti ada majikannya, berarti ada penciptanya. Penciptanya siapa? Itu Allah. Segala aktivitas yang kita lakukan semua merujuk kepada ketentuan Allah. Oleh karenanya juga ketika kita ngomongin prinsip-prinsip dasar etika, berarti etika apa gitu ya yang memang itu merupakan harapan dari pemiliknya, ya. Yang pertama yaitu tauhid keesaan, bahwa semua aktivitas kita tidak boleh tidak boleh keluar dari koridor bahwa kita hanya mengaku hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, ini sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi memang kita dedikasikan bahwa semua kehidupan kita di dunia adalah upaya untuk beribadah gitu ya. Dan ada ayat Al-Qur'an lainnya yang udah kita pernah bahas, bahwa kita ini Allah tidak menciptakan jin dan manusia adalah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ada ayat yang mengatakan bahwa di dunia itu hanya senda gurau saja gitu ya, kayak macam permainan saja gitu ya. Jadi oleh karenanya kita jangan mau menggadaikan kehidupan dunia yang sebentar atau sementara untuk kehidupan yang abadi, ya. Itu yang pertama, yaitu tauhid, ya, prinsip dasar etika Islam dalam muamalah. Yang keduanya adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu bagaimana kita sebagai makhluk gitu ya, makhluk Allah sebagai manusia gitu ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya tidak adil. Misalnya seperti memanipulasi harga, mengeksploitasi pihak lain, menipu dan lain sebagainya, hal-hal yang sifatnya itu menunjukkan ketidakadilan. Ya, ini sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan
berbuat kebajikan. Nah, di sini ada poinnya, kita harus melakukan tindakan yang adil. Seperti itu ya. Implikasi bisnis contohnya misalnya dengan kita membuat harga yang wajar, kontrak yang adil, yang bisa win-win solution untuk kedua belah pihak, pembagian keuntungan yang transparan seperti di akad musyarakah, di akad mudharabah bagi hasil yang memang sesuai dengan yang disepakati ya. Yang ketiga adalah prinsip amanah dan tanggung jawab ya, di mana bahwa setiap individu itu memikul amanah untuk melakukan jujur, melakukan disiplin dan akuntabel ya. Ini sesuai dengan isi dalam ayat Quran surat An-Nisa ayat ke-58 yang artinya bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi memang di sini sudah ada perintah yang letterlock disebutkan dalam Al-Quran bahwa kita memang harus menyampaikan kalau A itu A, kalau B itu B, dan jangan sampai kita lupa untuk menyampaikannya ya. Implikasi di dalam bisnis misalnya seperti apa? Transparansi laporan keuangan kita sampaikan ya. Jadi jangan memanipulasi, memarkup gitu ya, memake up gitu laporan keuangan. Yang kedua, tidak boleh korupsi, udah pasti gitu ya. Kemudian tidak memanipulasi data produk apapun bentuk manipulasinya gitu ya. Yang keempat adalah prinsip ihsan atau kebaikan ya. Melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab moral. Nah, ini sesuai dalam hadis yang disebutkan oleh HR Tabrani ya, disebutkan bahwa sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan itu dengan itqan. Itqan itu adalah profesional dan sempurna. Jadi sebaik-baiknya nih, betul-betul sungguh-sungguh kita dalam melakukan pekerjaan. Implikasi bisnis, dalam bisnis apa? Misalnya, memberikan layanan terbaik, menjaga kualitas produk dan memperlakukan pelanggan dengan hormat, atau istilah lainnya itu adalah kita melakukan service excellent ya. Yang kelima adalah prinsip maslahah atau kemaslahatan umum gitu ya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu ya, bahwa tujuan aktivitas ekonomi itu adalah membawa kebermanfaatan, kemaslahatan agar kita bisa mewujudkan kesuksesan material maupun spiritual gitu ya. Itu pun juga disebutkan di dalam ayat Al-Quran, di Quran surat Al-Maidah di ayat kedua, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa gitu ya. Nah, ini ngomongin masalah kebajikan, ngomongin masalah kemaslahatan ya. Implikasi bisnisnya apa? Bisnisnya tidak boleh merusak moral, sosial, kemudian lingkungan, dan harus memberikan value added kepada masyarakat. Kemudian yang keenamnya itu adalah prinsip larangan gharar, riba dan riswah ya, atau maisir, gharar dan riba. Istilah di perbankan syariah itu adalah maghrib gitu kan. Ya, kalau ngomongin gharar berarti kita transaksinya tidak boleh yang mengandung ketidakjelasan. Kalau riba, tidak boleh adanya tambahan bunga misalnya gitu kan. Nah, kemudian juga di dalam riswah, suap yang mencederai keadilan ya. Nah, ini pun juga disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu ya. Kemudian implikasi bisnisnya apa? Semua bentuk spekulasi, korupsi dan suap harus dihindari. Kontrak harus jelas, adil dan halal. Terkait dengan masalah riba sudah ada fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa terkait dengan bunga bank konvensional itu masuk kategori riba. Mungkin nanti teman-teman silahkan bisa membuka fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 itu ya. Kemudian yang ketujuhnya adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab gitu kan. Nah, Islam memberikan kebebasan berusaha tapi tetap dalam koridor hukum Allah. Jadi kita itu memang mempunyai keleluasaan, seperti ada di penjelasan di salah satu konten saya terkait dengan sistem ekonomi di dunia ya. Ada ekonomi liberalis atau kapitalis, ekonomi sosialis atau komunis, kemudian ada ekonomi syariah, dan ada ekonomi Pancasila sebagai pembeda di negara kita gitu kan. Nah, itu di sana disebutkan bahwa kalau di Islam itu imbang, balance antara kebebasan individu dan kebebasan dan adanya pengaturan oleh campur tangan negara gitu kan. Nah, ini related juga dengan ayat Al-Quran di Quran surat At-Taubah ayat ke-105 yang menyatakan bahwa bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu gitu ya. Nah, artinya bahwa kita diberikan ruang untuk bisa melakukan pekerjaan ya, kreativitas, inovatif gitu kan, selama sesuai dengan syariat yang ditentukan di dalam agama kita ya. Implikasi bisnisnya apa? Pengusaha bebas berinovasi, namun tidak boleh melanggar nilai halal, keadilan dan kebenaran maupun norma-norma yang lainnya ya. Dan yang terakhir, ngomongin masalah prinsip dasar etika Islam dalam muamalah, yaitu prinsip kejujuran atau sidik gitu ya. Nah, ini merupakan fondasi utama kepercayaan dalam muamalah ya. Nabi Muhammad dikenal dengan sidik, amanah, fatonah, tabligh gitu kan. Dan beliau itu sangat dipercaya sekali di kaum
Quraisy di sana gitu ya, di Mekah itu. Bahkan beliau itu sampai beliau pun dimusuhi, beliau masih tetap ketitipan barang-barang dari kaum Quraisy yang memusuhi itu. Saking terpercayanya, saking trustednya beliau gitu ya. Akibat beliau dipercaya, maka banyak investor yang menyimpan dananya ke Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Siti Khadijah yang nantinya di usia 25 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah yang usia 40 tahun. Ada yang mengatakan transaksinya berupa mudharabah, ada juga yang mengatakan transaksinya adalah musyarakah gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan pedagang yang jujur ini sesuai juga dengan hadis di HR Tirmizi yang mengatakan bahwa pedagang yang jujur, nah ini kataan Rasulullah ya, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang benar dan para syuhada. Nah, kita sudah diselevelkan dengan syuhada, orang-orang yang jujur, menjadi motivasi buat kita menjadi pedagang yang jujur ya. Implikasi bisnisnya apa? Misalnya kejujuran dalam promosi, kualitas produk dan laporan keuangan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kita berbicara masalah apa saja sih prinsip dasar etika bisnis yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Nah, ini banyak ya, jujur dalam berbisnis, misalnya di Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai 3 terkait dengan Allah memperingatkan mereka yang curang dalam timbangan dan ukuran, mengingatkan pentingnya kejujuran dan transaksi. Kemudian juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ini terkait dengan bagaimana kita etika di dalam setiap transaksi kita catat gitu ya. Kemudian larangan riba banyak di Al-Baqarah di ayat 275, 279, Ali Imran ayat ke-130. Kemudian prinsip tidak memudaratkan di Al-Baqarah ayat 188, di An-Nisa ayat 29. Nanti silahkan bisa dicek ya. Kejujuran dalam timbangan dan takaran ada di Al-An'am ayat 152, di Al-Isra di ayat ke-35. Kemudian kerjasama dalam kebaikan gitu ya. Ada di Al-Maidah ayat kedua. Kemudian pentingnya menepati janji dan kontrak ada di Al-Mu'minun ayat ke-8 atau Al-Isra ayat ke-34. Atau prinsip kerja keras dan penghargaan terhadap usaha itu ada di Quran surat An-Najm di ayat 39 gitu. Itu poin-poin yang ada di Al-Qur'an. Bagaimana di hadis? Di hadis juga banyak ya, misalnya kejujuran dalam bisnis. Rasulullah pernah menyampaikan pada yang jujur terpercaya bersama para nabi yang tadi saya sebutkan, atau dilarang menimbun barang untuk mengambil untung berlebihan. Gak boleh ada yang namanya ikhtikar, gak boleh ada yang namanya najasi gitu ya. Itu adalah etika-etika di dalam melakukan bisnis ya. Tidak boleh menimbun, tidak boleh memanipulasi permintaan seolah-olah ada permintaan palsu gitu ya. Kemudian memberikan takaran timbangan yang adil, tadi udah sama juga ya. Kemudian riba dilarang dalam jual beli ini banyak hadisnya ya. Salah satunya Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dari riba, yang mencatatnya, yang menyaksikannya ya gitu. Termasuk juga ada yang mengatakan ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa dosa yang paling ringan dari berbuat riba itu sama dengan berzina ibu kita sendiri, juga min dalik ya. Nah, itu barangkali beberapa poin, masih banyak sebetulnya hadis-hadis yang related dengan etika bisnis. Silahkan nanti bisa dieksplor lebih jauh oleh teman-teman semua. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan kita senantiasa semangat untuk menimba ilmu, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita di dalam mencari ilmu ini, dan senantiasa Allah memberikan petunjuk dan ampunannya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.